Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benik Pranata dari Prodi Vokasional Informatika semester 5 kelas C. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah Ibu berikan. Yang pertanyaannya yang pertama yaitu jelaskan secara ringkas menurut pemahaman saudara tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan. Baiklah, di sini konsep dasar sistem keputusan yaitu suatu sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi yang interaktif bagi manajer dan praktisi bisnis selama proses pengambilan keputusan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab nomor 2. Yang pertanyaan yaitu gambarkan dan jelaskan menurut pemahaman saudara tentang kerangka kerja pendukung keputusan. Jadi di sini ada kerangka kerja pendukung keputusan, yaitu tipe keputusannya ada terstruktur. Kemudian kontrol operasionalnya ada accounts receivable, account payable, order entry. Kemudian ada kontrol manajerialnya yaitu analisis anggaran, forecasting, jangka pendek, laporan personal, membuat atau membeli. Kemudian ada perancangan strategis, yaitu manajemen keuangan atau investasi, lokal gudang, sistem distribusi. Kemudian ada dukungan teknologi, yaitu SIM, model sains, pemrosesan transaksi. Kemudian tipe keputusan semi terstruktur, kontrol operasionalnya yaitu penjadwalan produksi, kontrol inventory. Kemudian ada kontrol manajerialnya, evaluasi kredit, persiapan anggaran, layout, pabrik, jadwal proyek, desain sistem, dan kategorisasi inventory. Kemudian ada perancangan strategisnya, membangun produk baru, merger dan akuisisi, perencanaan produk baru, perencanaan kompensasi, jaminan kualitas, kebijakan HR. Kemudian ada dukungan teknologi yaitu DSS, KMS, GSS, CRM, dan SCM. Kemudian ada tipe keputusan tidak terstruktur, yaitu kontrol operasionalnya memilih sampul depan untuk majalah, membeli perangkat lunak, dan menyetujui pinjaman. Kemudian ada kontrol manajerialnya yaitu negosiasi, rekrutmen, eksekutif, membeli perangkat keras, dan lobby. Kemudian ada perancangan strategisnya yaitu perancangan R&D. Kemudian ada pembangunan teknologi baru, pengembangan teknologi baru, dan perencanaan tanggung jawab sosial. Kemudian ada dukungan teknologinya yaitu GSS, KMS, dan ES. Di sini saya akan menjawab selanjutnya yaitu nomor 3. Pada materi komponen sistem pendukung keputusan terdapat bagian materi sumber data yang bersumber dari internal, eksternal, dan privat. Jelaskan pendapat saudara mengenai ketiga sumber data tersebut beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang pertama sumber data, yaitu ada internal, berasal dari dalam sistem. Kemudian data bisa dikendalikan oleh suatu organisasi. Kemudian data bisa berupa data mengenai layanan, produk, orang, dan berbagai proses. Contoh data pegawai, data peralatan, data penjualan, data penjadwalan produksi. Kemudian ada eksternal, yaitu berasal dari luar sistem. Kemudian tidak bisa dikendalikan oleh suatu organisasi. Contohnya kurs dolar, harga pasaran, keadaan pesaing, dan peraturan perundang-undang. Yang ketiga ada privat, yaitu data bersifat subjektif, data mengenai
pendapat user terhadap penyelesaian suatu masalah. Baiklah, yang keempat, sini saya akan menjawab yang nomor 4. Yang pertanyaannya, jelaskan secara ringkas kesimpulan dari makalah kelompok saudara. Jadi di sini kesimpulan dari makalah kami yaitu manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya informasi yang dibuat akurat, mutakhir, aman dari gangguan dan tersedia bagi pemakai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab nomor 5, yaitu jabarkan secara ringkas mengenai contoh penerapan sistem pendukung keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini contoh penerapan sistem pendukung keputusan adalah keputusan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada sistem informasi akademis, penelitian obat, penilaian siswa.